Jadi gue pengen ngejelasin materi kuantitatif tanggal 12 September. Jadi kan ada dua ya, contoh soal yang dikasih Budes, yang ini, sama latihan soal. Nah, gue mau ngejelasin yang contoh soal dulu yang ini. Yang ini. Nah, kan dimulai dari yang sini nih. Kayak kita tuh kayak dibikin semacam bikin strategi mapnya dulu. Kan nih A sama B kan kayak garis biasalah kayak 00, berarti dia awalan. Nih. Ntar foto-foto bakal gue kirim dah. Nih A sama B awalan, jadi S-nya 0. Ntar deh S-nya ntar aja deh, kita bikin strategi mapnya dulu. Lanjut yang C. C itu dipengaruhi sama A. Jadi C harus dimulai setelah A selesai. Jadi C ada garis ke A gitu. A garis ke C, pokoknya gitulah. Terus yang D itu kan dimulai setelah A sama B selesai. Jadi D itu dipengaruhi sama A sama B. Kayak gini jadinya. Lanjutnya itu yang E. Yang E itu dipengaruhi sama C. Jadi E mulai setelah C selesai. Yang F juga dipengaruhi sama C. Jadi E sama F itu mulai setelah C selesai. Jadinya kayak gini. E sama F mulai setelah C. Terus selanjutnya itu yang G. G itu dipengaruhi sama D sama E. Jadi G mulai setelah D sama E selesai. Jadi G itu setelah D sama E selesai. Lanjutnya itu H. H mulai dipengaruhi sama F sama G yang harus selesai dulu. Jadi ini H dipengaruhi sama F sama G. Ya. Nah, setelah ini selesai, kita buka ke sini. Nah, kita tuh pertama-tama kayak masukin angka-angkanya dulu nih. A2, B3, A2. A2, B3. Terus C2, D4. Pokoknya angka-angka yang kecil ini nih. Yang 2, 4, 3, 4, 5, sama 2. Ini ya. Ini tuh buat forward pass sama backward pass. Kita mulai dari forward pass dulu. Nah, yang di sini kan forward pass-nya itu ES-nya 0, ES-nya juga 0, yang A sama B sama 0. Terus ES-nya kan di A kan 0. Terus di sini tuh kayak waktunya itu yang A ada 2 minggu. Berarti EF itu didapat dari ES ditambah waktu aktivitas. Jadi 0 ditambah 2. Terus yang B juga 0 ditambah waktunya 3. Jadi 0 tambah 3. Berarti EF-nya 3. Terus yang C itu 2. Berarti yang C, nah ini sebelumnya gue kasih tau dulu ya. ES itu didapat dari EF di tahapan sebelumnya. Jadi ES yang di C ini didapat dari EF yang di A. Nah, yang EF yang di A kan 2. Berarti ES yang di C 2. Terus 2. Kan EF tadi kan hasil dari ES ditambah waktu aktivitas. Waktu aktivitas di C itu 2. Berarti EF di C berarti 2 ditambah 2. Nah, buat yang di D ini, kita milih nih, kan ES-nya ini ada kayak milih 2 EF, mau EF yang di A apa EF yang di B. Nah, kalau milih gini, kita milih gini, buat ES, kita ngambil EF yang lebih besar. Jadi antara 2 sama 3 kan lebih besar yang 3, jadi kita ngambil yang 3. Kenapa sih? Jadi, yang D ini kan harus selesai dulu nih A sama B. Misal ngambil ES-nya yang di A 2 hari, kan yang B belum selesai, dia harus 3 hari, 3 pekan. Makanya kita ambil yang lebih lama, EF-nya lebih besar. Sama nih kayak yang di G ada 2 pilihan nih, E sama D. Jadi ES-nya ini ada 2 pilihan nih. Kita mengambil EF yang di E 8 apa EF yang di D 7. Kita ngambil EF yang lebih besar buat ES yang di G. Karena masa iya sih yang di G ini kan syaratnya kan harus E sama D selesai dulu ya. Kalau ngambil yang di D yang 7 pekan, yang E kan harus selesainya 8 pekan. Jadi ngambil yang lebih besar yang 8 pekan. Intinya gitu deh. Intinya ES itu kalau ada 2 pilihan gini, ngambilnya EF yang lebih besar. Nah, kalau yang F ini kan cuma satu garis doang yang ada pilihan ya. Langsung aja masukin. Jadi ES yang di F ngambil dari EF yang di C. Nah, kalau yang H ini juga ada 2 pilihan nih buat ES-nya. ES-nya ada yang 7, EF-nya 7 sama EF13. Kita ngambil EF yang lebih besar kayak tadi. Nah, itu tadi yang forward pass ya. Forward pass. Sekarang kita yang backward pass. Nah, buat yang backward pass ini, kita tuh mulai dari LF dulu, nyari LF. Nah, cara dapetin LF itu gimana sih? Jadi, cara dapetin LF itu, LF sama dengan EF yang ada di akhir. LS juga sama dengan ES yang ada di akhir. Nah, lanjut kita mundur ya, karena backward. Jadi, LF yang ada di F, itu kita ngambil dari LS yang ada di H. Ngerti nggak? LF yang ada di F, jadi ngambil dari LS yang ada di H. Ntar pokoknya mundur gitu. Terus cara dapetin LS ini, LF dikurang waktu pekan. Jadi 13 dikurang 10. Yang 3 juga gitu. Kita dapetin LF dari LS yang ada di huruf setelahnya lah.
13. Terus cara dapat nilai LS itu LF dikurangin waktunya. 13 kurang 5, 8. Lanjut yang E. Yang E itu kan dari G. Berarti LF yang ada di G, di E, LF yang ada di E itu ngambil dari LS yang ada di G, 8 bener ya. Terus LS-nya dapat dari 8 dikurang 4. Jawabannya 4. Nah, kalau yang C ini ada dua pilihan nih, F sama E. Jadi, kalau ada dua pilihan gini, buat dapetin LF, kita nyari LS yang lebih kecil. Jadi kan LF-nya kan belum tahu nih kita ada berapa. Terus ada nih LS 10 sama LF 4. LS 10 sama LS 4. Nah, kalau ada dua pilihan gini, kita ngambil LF yang lebih kecil. Ngambil LS yang lebih kecil buat LF-nya. Jadi kita ngambil LF 4 karena LS 4 sama LS 10 lebih kecil LS yang 4. Yang D ini mah langsung aja. Karena kan ya cuma satu garis doang. Jadi LF yang ada di D ngambil dari LS yang ada di G, 8, 8. Terus 8 kurang 4, 4. Habis itu yang A nih, yang A. Kalau yang B mah sama aja ya, gampang caranya. Yang A ini ada dua pilihan juga, sama kayak tadi caranya nih, kalau ada dua pilihan gini, kita ngambil LF-nya itu dari LS yang lebih kecil. Ini LS-nya kan 4, ini LS-nya 2. Yaudah kita ngambil LS 2 buat dijadiin LF di A. Udah selesai gitu. Nah, habis itu kita nyari critical path. Cara nyari critical path itu rumusnya ini nih, slog. Kita bisa nyari dengan LS dikurang ES atau LF dikurang F. Hasilnya sama aja kok. Ini misalnya yang ada di A. LS dikurang S, 2 kurang 0. 2 kurang 0 berapa? Maksudnya LS kurang S, 0 kurang 0, 0. Terus LF kurang F, 2 kurang 2, 0. Yang B juga, LS dikurang ES, 1 kurang 0, 1. LF kurang EF, 4 kurang 3, 1. Pokoknya ginilah, slog tuh LS kurang ES atau enggak LF kurang EF. Kita milih di antara ini, sama aja kok hasilnya. Nah, kalau yang hasilnya 0, hasil slognya itu 0, nih, yang ada di A, yang ada di C, yang ada di E, yang ada di H, itu kan 0. Nah, itu bisa dijadiin sebagai critical path. Nih, critical path nih rumusnya. Critical path, A, C, E, G, H. A nilainya 2, C nilainya 2, E nilainya 4, G nilainya 5, H nilainya 2. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 15. Nah, nilai dari critical path ini pasti harus sama dengan nilai yang ada di ini nih, EF, LF yang ada di akhir. Nah. Terus kalau yang dari contoh Budestria ini kan nggak ada ya, kita dikasih tahu crash normal, crash time, normal time gitulah. Beda sama yang ada di contoh soal. Nah, buat yang di contoh soal ini itu perhitungannya sama kayak tadi lah kurang lebih. Mungkin bedanya di ini aja, di start sama di end. Start sama end ini cuma sebagai dummy atau tiruan. Jadi start ini kan udah pasti ESF-nya 0. Jadi yang di A S-nya 0, F-nya itu 0 ditambah 6. Terus yang B juga udah pasti S-nya 0, karena kan ini SF-nya 0 yang di start ya. Jadi S-nya 0, terus yang di B, F-nya itu berarti 0 tambah 7, F-nya 7. Begitu dah seterusnya. Yang di N juga ini sebagai dummy doang atau tiruan. Jadi C sama E, kita ngambil S, F. Kita kan F kan ngambil yang lebih besar gitu ya dari S-nya ya. Berarti yang di N ini kita ngambil dari ESF yang ada di C. 13, 22. Jadi E ini sebagai N-nya sebenarnya. Terus kalau di contoh soal yang di Budes itu kan yang ini nih. Kan ada crash, bentar, lemot. Kan ada kayak normal time, crash time, normal cost, crash cost. Nah, kalau disuruh nyari crash cost per week, tergantung sih disuruh nyari crash cost per week di aktivitas A, B, C, D, E, atau nyari yang di critical path. Nah, kalau misalnya nyari di A, itu hitung aja. Crash cost per week itu rumusnya di PPT. Rumusnya itu crash cost dikurang normal cost, crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Misalnya kita nyari crash cost per week di aktivitas A, berarti rumusnya itu crash cost dikurang normal cost atau 2400 dikurang 2000 dibagi normal time dikurang crash time, 6 kurang 4. Itu. Nah, kalau yang di PPT itu kan kalau nggak salah
nyampe ada Z variance, tapi menurut gue sih itu nggak keluar ya, karena kita kan pakai kertas folio ya, sedangkan kalau mau nyari variance itu perhitungannya kayak harus pakai kalkulator, apalagi nyari yang sampai tabel Z itu harus buka Google, jadi kayaknya kemungkinan itu nggak keluar kalau menurut gue.